melukis itu sebetulnya dari usia dini ya, orang bilang balita. Jadi waktu itu memang saya lebih senang mencoret. Itu orang tua bilang itu hiperaktif. Kemudian sampai kemudian usia kira-kira SD itu, SD kelas 3 mulai mengenal cat air, kemudian SD kelas 6 saya mencoba pakai cat minyak, dan kebetulan waktu itu saya menggunakan cat minyak itu langsung laku. Jadi di usia SD kelas 6 itu lukisan langsung laku, betapa senangnya waktu itu. Bahkan ada tamu-tamu dari luar negeri yang kerja di kayu lapis itu satu dua membeli karya saya. Setiap ada lagi dia beli. Jadi semakin kayak terpacu gitu untuk melukis. Saya melukis itu hobi, berada dari hobi itu waktu itu masih kecil ya. Bahkan saya merasa hanya seneng aja waktu itu. Saya melukis dengan coret-mencoret di usia balita. Dan waktu itu orang tua bilang itu hiperaktif karena satu hari itu bisa menghabiskan 2 buku itu. Dan orang tua selalu memberinya. Sehingga pada usia kelas 3 SD saya sudah diperkenalkan dengan cat air. Waktu itu mengenal warna senang sekali. Terus di usia sekitar kurang lebih SD kelas 6 itu saya mulai mengenal cat minyak. Waktu itu saya beli cat minyak di Galindra ya, di salah satu galeri, dan di sana menjual juga alat-alat lukis. Saya membeli alat-alat lukis, kemudian sampai rumah saya gunakan tanpa ada yang ngajari bagaimana cara menggunakannya. Nah, itu artinya bahwa saat itu punya semangat yang meletup-letup, kadang-kadang mengalahkan yang lainnya. Terus akhirnya di usia SMA saya juga semakin senang melukis, bahkan mendirikan semacam sanggar di sekolahan itu yang pesertanya hampir sampai 50 dari berbagai wilayah di Kendal gitu ya, cukup banyak. Waktu itu ada yang anak yang mau sekolah, yang SMA, SMP, itu semua bareng-bareng melukis di sana. Terus kemudian begitu waktu itu kan saya selalu beli catnya di Mbah Bono di Galindra itu. Dan karya saya titipkan di sana, 1-2 ada yang laku, terus semakin lama semakin laku. Itu sampai berulang-ulang terjadi seperti itu, sampai saya merasa bahwa dia seperti orang tua saya sendiri. Dan di situ Galindra itu juga punya sejarah yang cukup luar biasa. Kalau menurut pengamatan saya, hampir tidak ada pelukis Semarang yang waktu itu ya, yang tidak menyetor ke Galindra. Hampir semua pernah nyetor di sana. Bahkan tidak hanya Semarang, dari berbagai tempat, dari Surabaya, Jakarta itu banyak yang nyetor ke sana. Artinya Galindra itu pernah menjadi memiliki sejarah yang strategis di seni rupa, khususnya seni lukis di Indonesia gitu. Kemudian saya kuliah waktu itu, pendidikan saya sebetulnya bukan seni rupa ya. Saya di IKIP Semarang itu justru orang bilang, kok kamu ngambil jurusan kok beda, saya ngambil teknik. Kan orang merasa aneh, dan itu kebetulan pilihan kedua itu kan orang yang milih ini jadi arsitek ternyata nggak masuk ya, nggak keambil. Yang pilihan kedua yang di IKIP itu kemudian diterima jurusan teknik. Tapi di situ saya bergaul juga dengan anak-anak seni rupa di IKIP. Jadi kalau mereka praktek saya belum praktek, bahkan saya sering disuruh bikinkan prakteknya dia bareng-bareng lukis. Sering juga kalau dia pameran saya diajak. Jadi sudah terbiasa, sudah familiar dengan anak seni rupa. Yang memotivasi saya untuk menjadi seorang pelukis itu kan yang setelah saya rasakan bahwa melukis itu laku, kemudian laku, dan itu kayaknya seperti, bagi saya melukis waktu itu sudah seperti apa ya, seperti kebutuhan rohani. Dan saya sebelum lulus di IKIP itu sudah mengajar di salah satu SLTA di Kangkungan Kendal ini. Saya mengajar seni rupa karena mereka tahu bahwa saya hobi melukis. Dan saya juga sedikit banyak belajar tentang seni rupa dari kawan-kawan jurusan seni rupa, sehingga saya tertarik lebih ke mengajar seni rupa. Saya akhirnya harus memilih 6 tahun mengajar, saya harus memilih bahwa saya tidak bisa menjual salah satu pekerjaan yang harus saya pilih. Setimbang 2 tahun, akhirnya saya memilih seni lukis sebagai profesi. Karena bagi saya itu melukis tidak bisa saya tinggalkan. Dan saya melihat bahwa seni itu bisa menjanjikan untuk jadikan untuk kebutuhan hidup itu bisa sama dengan bidang yang lain. Saya melihat kesempatan itu sehingga saya beranikan diri awal untuk
menjadikan seni lukis sebagai profesi sekitar di tahun 92 saya hijrah ke Jakarta. Setelah saya mengajar berhenti, kemudian saya hijrah ke Jakarta. Dari situlah saya titik awal pijakan saya di bidang seni lukis sebagai seni, sebagai profesi. Saya menggambarkan bahwa seni lukis itu ibarat kita masuk ke dalam sebuah belantara hutan yang lebat sekali. Di situ kita bisa bertemu dengan binatang buas, bisa bertemu dengan jurang, dengan pohon besar, dengan pohon berduri, dengan pohon beracun, dan lain sebagainya. Artinya bahwa di situ sangat, bahkan kita tidak tahu petanya, sangat rumit sekali di bidang seni rupa. Jadi orang bilang bahwa saya mau melukis dengan gaya seperti ini dan ini ciptaan saya, nanti di sana berbentur di era yang sama bisa berbentur dengan si A, dengan si B. Nanti di era yang berbeda, apalagi di negara yang beda itu, di negara lain itu kita bisa berbenturan. Tapi artinya bahwa seni lukis adalah sebuah pilihan. Kita mau memilih jalan yang seperti apa, bahkan jalan yang terjal yang disitu banyak jurangnya silakan. Kita mau memilih jalan yang memang lebih aman silakan. Kita mau, dan sekarang itu seni itu digelar betapa luasnya. Ada misalnya yang naivis silakan dengan naivis, yang nyaman dengan kubisme silakan dengan kubisme, yang nyaman dengan ekspresionisme atau surrealisme. Dan saya melukis itu lebih berawal dari banyak mengagumi terhadap alam. Saya melihat alam betapa indahnya, dan kekaguman saya terhadap alam yang indah itu saya tidak ingin merusak terlalu keindahan itu, terlalu banyak melibatkan dalam emosi saya. Tapi emosi saya justru larut ke sana. Jadi bagi saya melukis itu adalah lebih ke mengamati alam. Konsep lukis saya adalah mengamati alam, kemudian saya lukiskan berdasarkan rasa yang saya tangkap. Dan dalam hal ini ketika saya melukis, saya selalu mempertahankan emosi. Jangan sampai emosi dalam proses melukis itu surut sebelum karya itu selesai. Saya melukis dengan kebetulan sampai detik ini menggunakan dua teknik. Jadi kadang menggunakan teknik palet, kadang menggunakan teknik pelorotan. Nah, teknik palet itu saya mulai dari tahun 85. Jadi waktu itu saya begitu melukis detail, lama-lama kok ini nggak perlu didetailkan. Terus pengen ditebalkan bagian tertentu. Tapi waktu itu saya belum kenal namanya alat pisau palet, itu belum kenal. Jadi saya menggunakan pisau penggaris plastik. Dan saya belum kenal lukisan palet kayak apa. Saya menggunakan penggaris plastik yang lentur, ternyata kok enak. Baru setelah 2 tahun saya menemukan alat namanya pisau palet seperti ini. Ini setelah 2 tahun saya menemukan alat ini. Saya beli di toko, baru tahu kalau ada alat khusus itu. Dan itu saya gunakan sampai hari ini. Saya menggunakan dua teknik itu karena apa? Ada hal-hal yang ketika saya melukis dengan palet itu tidak bisa dijangkau oleh pelorotan. Jadi ada objek yang dibikin nganggo pelorotan tidak bisa. Ini harus pakai palet dan kurang bagus. Nah, terus ada objek yang memang atau kondisi emosi saat itu ini lebih tepat menggunakan pelorotan. Jadi saya merasa lebih lihat. Jadi ada alur-alur yang lebih ekspresif gitu. Nah itu maka saya menggunakan teknik pelorotan. Jadi dua teknik itu saya gunakan bareng-bareng. Bahkan ada satu lukisan yang di situ ada pelorotannya, juga ada paletnya. Jadi saya tidak membatasi dua teknik itu, kapan saatnya saya menggunakan ini dan kapan saatnya menggunakan teknik itu. Dan itu secara naluri aja. Saya merasa pas yang mana dengan objek itu. Nah itu, kalau waktu yang dibutuhkan itu relatif sekali ya. Ada yang mungkin bisa sampai 2 bulan, bahkan 3 bulan. Pernah suatu ketika ada yang sampai hampir setengah tahun. Artinya bahwa tidak ada karya yang bisa saya pastikan ini berapa hari, berapa minggu itu. Memang ada yang ketika kita emosi terlalu meletup-letup, kadang-kadang misalnya artinya itu bisa sekian hari bisa selesai. Itu biasanya, tapi muncul seperti itu mungkin 1 bulan sekali belum tentu. Artinya bahwa moodnya kuat dan ukurannya tidak terlalu besar. Kemudian ini memang harus dibuat dengan ekspresi
ekspresionis dengan emosi yang meletup-letup, dan saat itu tidak bisa dibendung, ditunda aja juga tidak bisa. Jadi saya ada saat yang kadang 1 jam, 2 jam saya berhenti, bahkan bisa sampai 3 jam saya tidak ngapa-ngapain. Saya hanya melihat kanvas kosong, sampai pada titik tertentu saya melihat kanvas kosong itu sudah seperti ada lukisan yang sudah selesai. Sudah ada warnanya, sudah ada coretannya, seperti apa gayanya. Itu sampai melihat itu. Dan kalau saya tidak melihat titik itu, saya hampir rata-rata tidak bisa dilukis. Kenapa? Karena saya pastikan hasilnya nggak bagus. Saya lihat kalau namanya pelukis itu pernah mengalami hal-hal seperti itu. Jadi ada saat yang kita sulit untuk melukis. Apalagi kalau kita misalnya moodnya kurang bagus, itu aja kita sudah kesulitan melukis, tidak bisa berkarya. Dan itu kadang-kadang bisa tanpa kita sadari, yang kita lihat kanvas kosong itu bisa berhari-hari tidak bisa kerja. Nah, saya selalu gerak cepat. Kalau sudah 3 hari tidak bisa kerja, saya jalan. Entah mancing lah, ke laut, kemudian saya ke gunung, yang paling saya suka ke gunung jalan-jalan. Nah, seringnya di tengah perjalanan kita melihat karya tempat-tempat yang bagus, ada objek yang menarik, itu karena nyeket-nyeket. Dan selalu saya sediakan alat-alat sket dan alat lukis. Kadang-kadang di situ lukis juga, atau kita nggak lukis tapi pengen cepat-cepat pulang. Nah, itu kemudian mood muncul lagi. Pada saat itu justru kayak baterai dicas itu, pulang-pulang kita langsung bisa kerja lebih cepat, lebih efektif. Tapi ada saatnya juga yang betul-betul hampir 4 bulan itu pernah saya mengalami hal itu, nggak bisa lukis sama sekali. Ada beberapa karya yang memang tidak saya coba, biasanya saya suka ya, karena saya suka, atau orang dekat yang terdekat dengan saya suka dengan karya itu, biasanya saya jual. Jadi saya menyiapkan karya-karya di sini untuk pameran ini adalah karya-karya yang terbaru sebetulnya. Jadi karya-karya, tapi baru karya saya itu kan tidak baru jadi kemudian dipamerkan, karena butuh proses pengeringan. Jadi karya-karya terakhir itu yang saya pamerkan, dan saya pilih karya-karya terbaik saya menurut kacamata saya. Dan saya ingin pameran ini ada warna yang berbeda dengan pameran-pameran sebelumnya. Pameran ini saya rasa yang 4 orang ini kebetulan kan orang-orang lama ya, jadi pelukis saya kenal juga sudah lama sekali. Mereka melukis itu dari dulu saya sudah kenal, kayak Pak Bowo Sanjaya itu saya kenal sudah lama sekali. Kemudian Pak Agus P itu juga. Artinya mereka semua bukan orang-orang baru di bidang seni lukis. Jadi untuk wilayah Semarang, mereka pelukis-pelukis yang handal, yang memang konsisten di bidangnya. Dan saya yakin bahwa pameran ini adalah pameran yang luar biasa, karena mempertemukan orang yang lama sekali, karyanya tidak saling ketemu, orangnya juga jarang ketemu. Itu kita temukan, dan dari situ ada warna yang berbeda-beda. Jadi Pak Bowo Sanjaya punya kekhasan yang berbeda, dan karya-karya terbaik yang akan kita tampilkan. Saya juga beda dengan gaya palet saya dan porotan saya. Kemudian Mas Basuki juga karya cukup bagus, mereka cukup luar biasa ide-idenya. Kemudian Pak Agus juga, itu semuanya luar biasa. Dan silahkan bagi yang para kolektor, para pecinta seni untuk hadir ke sana untuk mengikuti. Dan saya pastikan bahwa karya di sana adalah karya-karya terbaik bagi seni lukis Indonesia.